time Kanca Paduka untuk talk show bersama ya, dengan tema Being Riveting. And of course Abel Fairy bakalan nih mengenalkan langsung aja ya. Dari tadi Abel udah kasih tahu spoiler kalau misalkan talk show barengnya orang-orang hebat nih. Langsung aja ya Abel mau nyapa nih, ada dokter siapa nih dok ya, boleh langsung dikenalin dokter. Saya Joko Mulyanto. Saya dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman dan dokter dan akademisi gitu nih. Berarti panggilnya dokter Joko ya. Mungkin aku panggil dokter JM ya, dokter JM tadi ya dok ya. Iya, kalau di kampus biasanya banyak kan manggil JM gitu. Siap nih dokter. Dan terus nih aku juga sama anak muda ya, yang pastinya mahasiswa. Boleh dikenalin dulu nih siapa nih? Halo semuanya teman-teman, aku Adela Nursyadrina, biasa disapa Adela. Aku merupakan mahasiswa semester 1 nih teman-teman, dari Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Wah keren banget nih Adel, berarti Adel ya, betul, masih semester 1 dan pastinya fresh banget nih maba ya. Kalau gitu nih bakalan mengulas dulu ya, kira-kira tuh Adel ini tuh kira-kira tergabung dalam organisasi apa nih Del? Boleh diceritain dulu nih Del. Baik Abel, jadi aku ini tergabung ke dalam organisasi CIMSA. CIMSA itu apa sih? CIMSA itu adalah Center for Indonesian Medical Students Activities, yang merupakan organisasi mahasiswa kedokteran Indonesia yang berbasis aktivitas yang bersifat independen, nasionalis, inklusif, non politik, non pemerintah, dan non partisan. Begitu Kak Abel. Oke, keren. Berarti memang Adel ini kan datang dari CIMSA ya. Dan kalau nggak salah CIMSA ini kan fungsinya itu dia tuh memberdayakan mahasiswa kedokteran ya di Indonesia ya, Adel ya. Nah terus kalau misalkan aku tahu nih, CIMSA tuh sekarang tuh mau ngadain kegiatan gitu ya. Betul banget. Nah kegiatannya tuh apa tuh Del, bisa diceritain nggak? Oke, baik Kak Abel. Jadi sebelumnya CIMSA itu sebenarnya punya 6 standing committee. Nah, yang mengadakan acara ini itu khususnya itu adalah dari SCORI, yaitu Standing Committee on Research Exchange. Nah, SCORI itu apa sih? SCORI itu adalah standing committee atau komite tetap yang akan memfasilitasi mahasiswa kedokteran Indonesia untuk pertukaran pelajar, pertukaran studi ke luar negeri dengan tujuan untuk penelitian. Nah, makanya siap. Jadi dari SCORI itu kita mengadakan program atau project yang bertemakan Being Riveting, yaitu Be the Young Researcher and Innovative. Nah, jadi Being Riveting itu merupakan acara kolaborasi antara SCORI CIMSA Unsud dengan Merge FK Unsud. Siap. Berarti tadi udah dikasih tahu ya, ada pilarnya ya, ada 4 pilar, dan pastinya di sini bakalan ngadain juga kegiatan kalau nggak salah Being Riveting ya. Betul banget. Nah, mungkin nih bisa diulas langsung nih ya. Kira-kira kegiatan Being Riveting itu latar belakangnya tuh gimana nih? Mungkin dari dokter JM ya dok ya, mungkin bisa di-spoilerin kira-kira kegiatan Being Riveting itu apa? Kalau nggak salah itu adalah Be the Young Researcher and Innovative. Berarti research ya dok ya? Iya, dan pada intinya kan itu adalah sebuah, kan mahasiswa kedokteran itu kan nggak cuman jadi dokter gitu ya. Artinya menjadi mahasiswa kedokteran itu bukan sekedar belajar secara akademis gitu, tetapi karena perkembangan ilmu kedokteran itu sangat cepat, maka kemampuan untuk melakukan penelitian atau paling nggak memahami hasil penelitian kedokteran dan kesehatan itu menjadi penting bagi seorang mahasiswa kedokteran. Dan acara ini memberikan kesempatan bagi adik-adik mahasiswa untuk melakukan aktivitas penelitian dan bertukar dengan exchange dengan teman sejawat mahasiswa kedokteran di luar negeri untuk melakukan hal yang sama. Jadi biasanya kita menawarkan proyek itu biasanya proyek ini diinisiasi oleh dosen, misalnya oleh saya gitu ya. Terus kemudian nanti akan ditawarkan kepada teman-teman di anggota CIMSA di seluruh dunia secara global melalui
perwakilan CIMSA di Unsur dan di Indonesia, yang kemudian nanti ketika itu disebarluaskan, nanti yang tertarik akan datang ke sini untuk melakukan joint research, itu riset bersama dalam hal kedokteran dan kesehatan, dan itu merupakan pengalaman yang mungkin sangat berharga bagi teman-teman mahasiswa kedokteran di sini maupun mahasiswa kedokteran di tempat asing dari negara lain gitu. Pengalaman, bukan hanya pengalaman penelitiannya, tapi bagaimana interaksi dengan orang luar itu akan membuka wawasan dari teman-teman mahasiswa di sini. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, nih Dokter JM tadi udah dijelasin ya kalau misalkan kegiatan dari Being Riveting itu bakalan mengkolaborasi juga ya mahasiswa kedokteran ya Dok ya. Dan pastinya di sini sepertinya akan mengulas dulu nih, kira-kira kalau nggak salah aku denger ya, kalau ini akan ada seminar mengenali literatur review ya dan workshop terkait human SPSS. Nah, kira-kira tuh itu tuh seminarnya ataupun mungkin researchnya ini akan seperti apa nih Dok? Karena itu kan ada pre-activity ya Dok ya. Kira-kira tuh gimana tuh Dok? Jadi nanti kan ketika adik-adik itu, mahasiswa itu akan melakukan penelitian, kan mereka kan butuh kemampuan-kemampuan dasar yang biasanya harus dikuasai sebelum mereka bisa berlatih untuk melakukan penelitian di penelitian kedokteran dan kesehatan secara baik gitu ya. Kegiatan-kegiatan tadi dilakukan untuk memberikan pemahaman gitu ya, memberikan pemahaman kepada adik-adik mahasiswa, misalnya dengan satu tadi di literature review itu nanti kita mau nggak mau kan ketika kita akan melakukan penelitian kan kita harus membaca atau mendapatkan informasi yang sudah ada dari literatur yang ada, dan literatur kedokteran dan kesehatan itu kan sangat banyak. Betul, sangat banyak, sangat cepat berubah. Yes, apalagi betul. Di dunia teknologi informasi yang sangat maju sekarang ini, sehingga diperlukan teknik tertentu. Ya, betul. Bagaimana kita bisa memilih dan memilah dan yang sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga tidak memakan waktu terlalu banyak, bisa melakukan literatur review itu secara efisien. Kita bisa mendapatkan informasi yang diperlukan untuk kepentingan penelitian kita secara cepat dan benar, seperti itu. Dan ini takes time, memang butuh waktu, butuh latihan, maka harus dimulai dari hal yang sangat awal gitu ya, dari awal, dan kemudian dilatih berulang-ulang sehingga pada akhirnya mereka akan mahir dan membuat itu menjadi sesuatu yang terlatih dan tertanamkan dalam kebiasaan sehari-hari dalam melakukan penelitian seperti itu. Oke Dok, berarti udah dijelasin ya tadi kan Capaduka kalau misalkan kegiatan ini tuh bakal untuk membekali lah ya mahasiswa, di mana kedokteran nanti bakal dibekali tentang literatur review dan lain-lain. And of course nih, aku juga ya Del ya, kita kan mau membahas tentang proposal tadi ya. Kalau nggak salah itu bakalan juga ada publik poster ya. Dan di sini tuh disampaikannya kepada mahasiswa kesehatan dan mahasiswa kedokteran di Purwokerto untuk jadi main activity-nya nih. Nah, gimana tuh tanggapannya terkait kegiatan itu nih dari Adel sendiri nih ya? Kalau buat dari aku sendiri excited banget sih, soalnya kan bener banget, kita tuh sebagai mahasiswa kesehatan, mahasiswa kedokteran tuh harus banget seenggaknya kita tahu gitu, tahu basicnya segala macam, bagaimana kita dalam research gitu. Jadi terus pas banget ini kita bersama expert gitu, bersama pakar betul ya. Jadi
pasti lebih excited ya Adel ya. Dan Betul, mungkin Kak. kalau Adel sendiri nih, kira-kira dari penjelasannya Dokter JM tadi itu kan bakalan dibekali banget ya sama literatur. Nah ini ada keterkaitannya nggak untuk kegiatan post activity-nya yang bakal kalau nggak salah dipublikasikan ya, betul ya, ke Iya. podcast ya. Betul. Nah itu tuh nanti kan pasti akan developing a research proposal. Nah kalau misalkan dari research proposalnya ini nih, kira-kira Adel sendiri nih gimana menanggapi proposal tersebut nih Del? Apakah Adel nanti udah terbekali dengan berbagai macam kegiatan dari ini atau gimana nih Del? Kalau dari aku sendiri sih pasti udah waktu udah ikut kegiatan ini pasti bakal terbekali sih. Iya. Oke. Kalau Adel sendiri kira-kira ada hal yang dikepoin juga dan ini dari Pak JM tadi. Ada banget sih, Kak. Apa tuh kira-kira Mungkin, Del? buat teman-teman juga ya, Iya. mungkin yang masih awam banget tentang penelitian atau research Oke. proposal tuh, mungkin kita bisa tanya ke Dokter Joko Mulyanto. Oke. Itu apa sih gitu biar Nah, teman-teman iya. juga tahu yang kita bahas tuh sebenarnya apa sih ini. Ya oke. Dan nanti mungkin ya akan Cepaduka buat Anda semua nih yang tadi Adel udah spoilerin ya, mau nanya-nanya dan lain-lain. betul. Kita udah buka sesi ya Del ya. Dan nanti itu bakalan kita ulas di sesi Q&A bareng sama Dokter JM ya Dok ya. Nanti Siap. bakalan kita menjawab berbagai macam pertanyaan ya Dok ya. Silakan. Nah Mau mungkin riset mau yang lain boleh. oh yang lain boleh kira-kira. Ini seputar kedokteran kesehatan. Oke, Feel free to ask. oke. Kira-kira coba tahu mau nanya yang lain ya Dok, misalnya masalah kayak percintaan gitu-gitu. Oh, Nanti enggak. kan nggak bisa ya Dok. It's not my expertise hal seperti itu. Oke, oke, tetap tentang proposal dan kegiatan ini ya kan Cepaduka. Jadi jangan kemana-mana. Dan nanti kita akan balik lagi mengulas mengenai proposal dan research ini. So buat Anda semua nih jangan kemana-mana karena Abel Ferry, Dr. JM dan Adel bakal balik lagi Adel ya. Betul, Kak. Oke sih. Yes, back again with Abel Ferry kan Cepaduka. And of course nih sama Adel ya Del ya. Dan sekarang nih mungkin tadi udah bincang-bincang sama Dokter JM, tapi yang masih kepo ya kira-kira Dokter JM tuh gimana nih track recordnya atau kayak seperti apa ya Del ya. Mungkin bisa nih mau dikenalin kali ya Del ya dulu ya Del ya. Iya, boleh. Baik, mungkin saya izin untuk membaca kurikulum vitae-nya Ya, Dokter oke. Joko Mulyanto. Nah ini CV-nya nih yang Cepaduka nih, yang buat kepo ya kira-kira Dokter JM siapa. Yuk. Nah, baik. Jadi dokter ini merupakan bernama Dr. Joko Mulyanto yang lahir di Semarang 2 Mei 1979. Nah, beliau juga menjabat sebagai Associate Professor Department of Public Health and Community Medicine di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman dari tahun 2004 sampai sekarang. Dan beliau juga merupakan Guest Researcher Department of Public and Occupational Health di Amsterdam University Medical Center. Wow, keren banget. Betul, dari Berarti tahun 2020 sampai sekarang. Amsterdam ya, keren banget nih Dokter JM nih. Aduh. Betul. Nah, Dokter JM juga mendapatkan gelar Medical Doctor di Universitas Diponegoro di Indonesia dan mendapatkan Master of Science di Asia University Taiwan. Lalu Dr. JM juga mendapatkan Doctor of Philosophy di University of Amsterdam. Wow, keren banget. Nah, buat kan Cepaduka nih yang kira-kira kepo sama Amsterdam ya bisa tanyain Dokter JM ya, siapa tahu. Nah, belum selesai. Oh, belum Kak selesai, Bel. masih banyak Jadi, nih. Oke, langsung. Dr. Joko Mulyanto juga mendapatkan banyak research grant. Salah satunya yang paling terbaru nih tahun 2023 yaitu dengan judul Optimization of Chronic Disease Management for NHI Beneficiaries to Improve Hypertension Control in Banyumas District. Posisinya itu sebagai Principal Investigator. Wah, keren banget ya. Pecah banget nih Betul. Dokter JM ya. Lalu Ada lagi nih Del. ada Wah, lagi, nggak Kak. habis nih kan Ada Cepaduka. lagi, Kak. Lalu ada publikasinya juga nih yang terbaru tahun 2023 dengan judul Patients Values Regarding Primary Healthcare, a Systematic Review of Qualitative and Quantitative Evidence Wow. dengan tingkatan jurnal Scopus Q1. Wah, Scopus loh ya. Keren banget. Keren banget Kak, sih, keren banget. parah. And mungkin Adel sendiri ya kalau misalkan baca track record ini pasti juga salut dong karena juga pengajarnya Adel ya. Betul. Dan mungkin nih kan Cepaduka habis ini nih ya bakal ngulas bareng nih. Udah tahu kan Dokter JM ya Del ya berarti sekarang ya. Nanti habis ini mau ngapain nih Del kira-kira nih? Nah, habis itu kita bakal baca ini
untuk pembahasan Q&A dari question box yang sudah kita upload di IG Cimsa Unsut. Yes, betul banget. Jadi bakal Q&A ya, Del ya. Question and answer ya. Jadi buat Anda semua nih ya, tadi kan udah di-spoilerin, cuman kan kita harus tahu dulu ya secara mendalam kira-kira dokter JM itu siapa dan juga kira-kira bakal gimana nih. Pasti ini udah terpercaya banget lah untuk menjawab semua pertanyaan ini kan Capaduka. So next back again lagi ya nanti sama Abel Ferry sama Adel juga ya. Jadi jangan bilang apa dong, jangan kemana-mana gitu ya kan Capaduka. Coba dong. Jangan kemana-mana kan Capaduka. Wah keren banget nih. Oke deh, satu musik bagus dulu nih meluncur kami dengar Anda. Do It by Brian Joe. Here we go. Again with Abel Ferry kan Capaduka. And of course nih sekarang masih mengulas lagi ya seputaran tentang kegiatan Being Riveting yang dilaksanakan ini kolaborasi ya dari Cimsa dengan Merck FK Unsut. Dan of course nih Dokter JM masih di sana kah dok? Masih dong ya dok ya. Nah sekarang nih dok mau mengulas lagi nih ya. Kira-kira bisa dijelasin dulu nggak nih dok? Kira-kira mengenai penelitian dalam bidang kesehatan dok. Bisa dijelasin dulu mungkin dok ya? Ya kalau kita bicara penelitian di kesehatan dan kedokteran itu kan sangat luas ya. Mulai dari penelitian yang sifatnya basic biomedical sciences misalnya, itu ilmu kedokteran dasar yang ini mungkin nggak kelihatan langsung diterapkan, tetapi ini mempelajari meneliti berbagai macam mekanisme di tubuh atau di organ gitu ya, yang pada tingkat seluler bahkan sekarang pada tingkat gen gitu ya, yang ini menjadi dasar bagi bagaimana kita memahami cara kerja dan kemudian cara kerja organ tubuh dan bagaimana penyakit itu bisa muncul seperti itu. Ini teman-teman biomedical sciences, biasanya kedokteran dasar. Terus ada penelitian biasanya paling sering dilakukan di hewan coba, penelitian seperti ini, karena tidak mungkin melakukan praktek ini pada manusia gitu ya, nggak etis kan kayak gitu. Bisa juga menggunakan beberapa sampel spesimen organ dari manusia, itu memungkinkan, misalnya diambil darahnya atau apa, itu masih memungkinkan. Penelitian yang kedua biasanya ada penelitian yang sifatnya klinis ya. Penelitian klinis ini biasanya adalah tujuannya membuktikan sebuah bisa itu cara diagnosis atau juga terapi baru ya, dibandingkan dengan terapi yang sudah ada atau standar gitu. Ini pengujian obat-obatan baru atau vaksin misalnya, yang selama ini misalnya kita dengar pada saat pandemi itu misalnya, itu adalah contoh penelitian-penelitian klinis gitu ya. Dan ini memang tahapannya memang sudah sangat advance gitu ya. Biasanya dimulai dari uji praklinik yang dilakukan di hewan coba terkait dengan keamanan, terus terkait dengan efektivitas, dosis dan lain-lain. Setelah itu well established, baru dilanjutkan di fase manusia yang terdiri atas 4 tahapan. Terus ada penelitian yang komunitas ya. Penelitian komunitas ini biasanya meneliti bagaimana hubungan antara kondisi lingkungan hidup di sekitar manusia itu berpengaruh terhadap kesehatan. Ini berbasisnya adalah basis komunitas gitu ya. Secara garis besar penelitiannya sebagian besar dibagi di 3 bidang itu ya. Walaupun ada detail-detail lain yang mungkin nanti bisa secara rinci kalau ada waktu kita bisa explore lebih lanjut. Kalau saya sendiri lebih banyak di komunitas dengan penelitian saya gitu. Oke dok lah, berarti memang kalau misalkan nih sampai melamun tercengang ya dok ya, dengan berbagai penjelasan tadi, ada beberapa yang memang menggunakannya manusia dan juga hewan. Itu dicocokkan ya dok ya, berarti ya nggak semuanya kita kayak manusia semua, nggak ya dok ya? Iya, karena kan memang ketika kita menggunakan human subject kan ada batasan-batasan yang harus diperhatikan, aspek etik dan lain-lain, sehingga tidak semuanya bisa kita lakukan langsung pada human subject. Bahkan ada beberapa yang tidak mungkin dilakukan, sehingga kita harus menggunakan simulasi pada hewan coba atau simulasi dengan menggunakan cara-cara yang lain. Wah oke, siap dok. Nah selanjutnya nih mungkin Del mau nanya apa lagi nih Del kira-kira nih? Nah pasti teman-teman udah pada penasaran semua kan. Jadi untuk pemula nih dok,
ada apa tips and trick Oh, tips untuk and trick, melakukan betul. penelitian. Nah, betul Dok. Nih kayaknya banyak yang kepo nih Dok nih. Sebenarnya kan kembali lagi ya, kalau kita mau melakukan sesuatu itu harus melakukan sesuatu yang kita sukai ya. Jadi kalau saya sih selalu mencoba cari satu topik yang kira-kira kamu suka gitu ya, yang kira-kira teman-teman mahasiswa itu terutama pemula itu suka itu, dan coba untuk di dalami ya, dikulik gitu ya, kira-kira apa yang menarik dari situ. Karena gini, it's a long and hard way gitu ya. Jadi itu jalan yang panjang dan berliku meneliti itu, sehingga selalu tidak akan pernah itu tidak ada masalah gitu. Jadi akan selalu banyak masalah, sehingga dibutuhkan ketertarikan yang kuat gitu. Jadi kalau mau menentukan topik, harus topik yang kita suka dulu. Itu sebuah modal yang sangat bagus. Kalau sudah ketemu topik yang suka, nanti banyak ngobrol sama yang sudah lebih banyak pengalaman. Jadi ide-ide yang muncul itu nanti bisa mendapatkan masukan lebih lanjut gitu. Apakah ini mungkin atau tidak untuk dilanjutkan misalnya. Oke, nah gitu tuh Del. Berarti memang harus sering konsultasi ya Dok ya sama Ya, yang harus diskusi. Nah, yang lebih expert ya Dok. gitu ya. Oke, tuh Del, berarti kita harus sering tanya ya Del ya. Betul, Kak Bel. Nah, selain itu juga nih, mau nanya juga nih ya Dok ya, kira-kira nih bisa nggak dijelasin gitu ya tentang primary research and secondary research ya Dok. Itu kira-kira gimana tuh Dok ya? Ya Del ya, mau tanya ya Dok ya Del ya. Iya. Kalau primary itu artinya bahwa dia kita mengambil data langsung dari subjek penelitian gitu ya. Artinya bahwa subjek penelitian yang kita lakukan itu benar-benar mengambil data langsung dari subjek penelitian yang kita sudah tentukan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pakai secondary research, kita menggunakan data yang sudah existing, yang sudah ada, yang sudah terekam, yang kita ambil. Jadi misalnya kayak gini, kalau saya misalnya mau mengukur tekanan darah gitu, saya pengen punya data tekanan darah, saya punya dua pilihan gitu. Kalau saya menggunakan pendekatan primary research, maka saya akan mengumpulin orang, subjek penelitian dengan karakteristik yang sudah saya tentukan, saya ukur tekanan darahnya satu-satu. Itu namanya primary research. Saya dapat data primer, saya menggunakan subjek secara langsung. Tetapi pilihan kedua, saya nggak punya waktu untuk itu. Misalnya, saya bisa pergi ke rumah sakit, saya minta, sesudah mendapatkan izin, saya minta pasien dengan karakteristik seperti ini, saya lihat data tekanan darahnya yang sudah tercatat di rumah sakit. Saya itu namanya secondary research ya. Masing-masing ada plus minusnya, tergantung lagi pada nanti tujuan dan misalnya visibility dan juga sumber daya yang kita punya itu. Masing-masing ada plus minusnya, sehingga nanti butuh banyak pertimbangan apa yang paling pas gitu. Wah, keren banget nih Dok. Berarti memang tergantung tujuan, tergantung kebutuhannya lagi ya Dok ya. Kalau misalkan mau pakai primary atau secondary. Nah, kalau dari Adel sendiri juga gitu ya Del ya. Berarti mau pakai yang primary atau secondary Del. Tapi sih kalau misalkan dalam kehidupan ya Dok ya, nggak suka sih diduain ya Dok. Jadi nggak mau yang secondary deh Dok. Orang pengen jadi yang priority ya. Iya, harus dong Dok, harus. Iya. Oke deh kalau gitu. Nah, mungkin sekarang nih mau move dulu nih beberapa pertanyaan ya yang tadi kita sudah janjikan ya Dok ya. Nah, sekarang nih mau ngulas tentang Q&A yang sudah dibuka di Instagramnya. Apa tuh Del? @cimsaunsur. Iya, dan juga di Paduka FM juga ada nih. Mungkin dari beberapa pertanyaan, 1 atau 2 dulu nih Del. Kira-kira apa tuh? Oke, jadi pertama ini dari teman-teman ada yang bertanya nih Dok, bagaimana cara memulai habit membaca literatur? Wah, nih keren nih Del ya, pertanyaan basic banget ya. Oke, gimana tuh Dok? Kira-kira Dok? Membaca itu memang sesuatu yang, apalagi di zaman sekarang ya, dimana media itu sudah sangat maju, banyak orang nggak pengen baca, orang lebih suka menonton sebenarnya. Tapi kalau menurut saya sih memulai habit itu harus dari, kembali lagi saya akan selalu bilang dari lakukan sesuatu yang misalnya kamu punya interest di situ gitu. Misalnya gini, saya suka bola misalnya gitu. Saya baca berita bola dari berbagai macam sumber, itu membantu paling nggak membangun kebiasaan membacanya dulu gitu. Karena
terutama untuk generasi sekarang Gen Z itu nggak banyak, pengalaman saya berhadapan dengan adik-adik mahasiswa itu nggak banyak yang suka membaca gitu ya, nggak banyak yang suka membaca secara mendalam itu sih, membaca yang superficial. Jadi dimulai dari hal seperti itu. Saya selalu menggunakan sumber-sumber berita gitu ya di gadget saya itu untuk update tiap pagi, misalnya jam 6 sampai jam 7 saya baca berita yang saya suka gitu ya, yang saya suka. Itu aja, dimulai dari hal seperti itu dulu. Ketika itu sudah menjadi kebiasaan, nanti baru kemudian ke hal yang lebih ilmiah atau spesifik yang kita butuhkan. Tapi sekarang banyak device, banyak software yang membantu juga. Betul dok. Gitu. Dan memang ini krusial ya, misalkan bahas literatur ya, kita sebagai Gen Z ini harus jadi teguran untuk kita nih Del, dia harus baca nih Del. Nah selanjutnya mungkin Del, ada apa lagi nih Del? Ada mau dijelaskan lagi dok atau cukup? Ya sekarang itu kan banyak artificial intelligence software betul yang banget. Ada di yang berbayar maupun gratis yang bisa membuat summarize dari beberapa literatur yang kita masukkan gitu. Jadi kita nggak harus membaca secara keseluruhan, tetapi dia bisa mensummarize secara singkat poin dari itu, banyak membantulah yang hal-hal seperti itu. Jadi teman-teman Gen Z yang digitally native kan sangat familiar dengan hal seperti ini, punya banyak advantage sebenarnya gitu, karena mereka nggak perlu starting dari awal sebenarnya, karena kalau bisa dimanfaatkan dengan optimalnya akan jadi sesuatu yang menarik dan sangat membantu. Afirmasi nih. Nah kira-kira nih buat Kanca Paduka semua ya yang tadi udah dengerin tuh Dokter JM ya, berarti harus kita manfaatkan teknologi ya dok ya, dimanfaatkan teknologinya dan pastinya untuk membantu ya Del ya. Dan langsung aja mungkin Del ke pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa nih Del? Nah selanjutnya nih yang sering banget kayaknya dibahas nih, mengenai tidak wajib skripsi bagi mahasiswa. Wah ini nih yang hits banget ya Del. Betul Kak. Nah jadi pertanyaannya adalah, apakah di Unsur sendiri sudah menerapkan tidak wajib skripsi bagi mahasiswa yang dapat mempublikasikan penelitiannya dokter? Sepahaman saya aturan akademiknya sudah ada. Jadi ada beberapa kegiatan atau pencapaian atau prestasi yang bisa di waive. Jadi sebenarnya bukan tidak ada skripsi, tetapi itu bisa diganti dengan kreditnya dengan dengan hal-hal tertentu gitu ya. Misalnya pencapaian prestasi dalam kegiatan PKM mahasiswa yang sudah mencapai tingkat nasional dan menjadi juara itu bisa ditukar dengan skripsi gitu. Jadi hal-hal seperti itu mungkin dan sangat bisa dilakukan. Jadi kalau misalnya adik-adik mahasiswa itu aktif di kegiatan penelitian yang kemudian sudah dilombakan di tingkat nasional dan mencapai prestasi, mendapat medali, itu bisa di waive. Oke, setuju. Nggak perlu skripsi lagi. Oke, berarti bukan nggak ada tapi digantikan ya dok ya. Jadi kalau contoh yang real mungkin kalau kita lihat di dunia luar itu, misalnya kalau kita lihat kemarin tuh Idol itu, Salma itu. Iya. Salma itu jurusannya seni pertunjukan. Seni pertunjukan. Ya, ketika dia sudah jadi juara Idol ya sebenarnya kompetensi menjadi seorang performers itu sudah selesai. Sudah tercapai ya, betul. Jadi nggak perlu skripsi lagi. Iya, benar ya, itu ditukar. Hal seperti itu ditukar. Hal yang sama yang dilakukan. Jadi kalau teman-teman kemampuan menelitinya itu sudah, yang harusnya dilatih di skripsi itu sudah bisa ditukar dengan proses penelitian yang lain, ya nggak masalah. Oke, setuju nih. Berarti digantikan ya Del ya, bukan nggak ada. Nah ya itu catet tuh Kanca Paduka dan temen Cimsa ya. Panggilnya temen Cimsa atau gimana nih? Temen Cimsa aja kali ya. Iya boleh. Oke lanjut nih, ada apa lagi tuh Del? Mungkin 3 dulu nih Del ya. Oke, selanjutnya, bagaimana cara menemukan ide penelitian yang original? Karena saat ini banyak penelitian yang hanya ATM. Apa itu Kak ATM? Wah, ATM apa tuh? Langsung kasih tahu. Amati, tiru dan modifikasi. Oke, tahu dong. Nah, itu gimana tuh, Dok? Bisa langsung dijelasin nih, Dok? Sebenarnya sulit ya, karena memang kita hidup di dunia yang saling tergantung satu sama lain. Jadi membuat sesuatu yang sifatnya benar-benar novel atau kita sebut sebagai unsur novelty ya,
kebaharuan itu atau original itu sesuatu yang sangat sulit sebenarnya. Kita selalu melakukan penelitian selalu berlandaskan kepada hasil penelitian terdahulu, dan itu tidak mungkin kita memulai sesuatu yang baru. Mungkin hanya orang-orang yang sangat super genius yang punya ide yang sangat original gitu ya. Tetapi saya ingin menggarisbawahi satu hal, bahwa sebuah publikasi di Lancet tahun 2014, Lancet itu adalah salah satu jurnal paling bergengsi di dunia kedokteran, itu mengatakan bahwa sebenarnya sekitar 2/3 dari hasil penelitian kita itu wasteful, karena sifatnya repetitif, pengulangan yang tidak memberikan manfaat. Ini memberikan kita kembali pada, kita harus bertanya secara mendasar ketika akan meneliti gitu, apakah ini akan memberikan perubahan atau kontribusi langsung kepada masyarakat, bukan hanya kepada peneliti. Jadi seringkali kita meneliti itu hanya karena, bukan, termasuk kadang saya juga masih mengalami itu ya, untuk kebutuhan saya sendiri gitu ya, sebagai seorang akademisi, sebagai seorang ilmuwan. Padahal kita lupa bahwa kita meneliti itu untuk supaya ada perubahan yang lebih baik di masyarakat, memberikan dampak pada masyarakat. Setuju, itu adalah Dok. pertanyaan yang harus ditanyakan di awal. Apa problem yang mau kamu pecahkan di masyarakat? Itu aja. Dengan mengidentifikasi problem yang ada di masyarakat secara real, maka kamu akan dapat ide yang original gitu. Bahwa ini solve that kind of problem in the society. Oke, berarti Itu. kebermanfaatannya Dok ya Yang buat kita sebut masyarakat. sebagai societal impact. Oke, nah itu tuh Del buat jawaban dari teman Cimsa dan kan Cepaduka tadi ya. Iya, betul. And of course nih kita mungkin akan tahan dulu lagi ya Dok ya. Kita akan break dulu dengan satu musik bagus yang hits. And of course jangan kemana-mana Kak Cepaduka, karena sesi Q&A akan berlanjut ya nih ya Del ya. Nanti jangan kemana-mana dong Del, kasih tahu dong Del tim Cimsanya gimana nih. Jangan kemana-mana teman Cimsa. Oh yes, keren banget. Oke deh kalau gitu, don't go anywhere, kan Cepaduka. And here we go, satu musik bagus Trio Labels, Gadisku ya. Langsung meluncur kami dengar Anda. Yes, kan Cepaduka back again with Abel Fairy. Of course, kita akan melanjut beberapa question and answer ya Del ya. Gimana tuh Del? Ya sekarang mungkin beberapa aja ya, karena kita akan mengulasnya langsung diborong nanti sama Dr. JM. Langsung aja nih, kira-kira apa tuh Del? Oke teman-teman, selanjutnya adalah ada pertanyaan nih. Bagaimana cara dokter untuk mendapatkan ide awal dalam menulis sebuah karya tulis? Ide awal ya. Ya, saya selalu lihat dari permasalahan kesehatan yang, karena saya orang kesehatan, jadi saya selalu lihat dari permasalahan kesehatan yang kira-kira penting gitu ya. Nah, dari situ misalnya, tapi juga itu bisa dari hal-hal yang sederhana gitu ya. Misal saya contohkan ketika saya sarjana itu S1 itu, saya penelitian saya itu soal sebenarnya idenya sederhana. Waktu ketika saya lihat iklan sampo gitu ya, iklan sampo anti ketombe waktu itu, dan di pasaran banyak beredar sampo anti ketombe. Saya cuma pengen lihat apakah benar nggak sih ini efektif atau enggak itu, karena dengan berbagai macam iklan itu gitu. Ya, terus kemudian saya ajukan ke salah satu dosen saya dan beliau menerima gitu. Jadi ide itu bisa muncul dari sesederhana itu sebenarnya gitu. Kita lihat iklan, oh ternyata ini benar nggak sih klaimnya saya gitu, kita yang pengen teliti gitu ya. Terus itu jadi penelitian gitu ya. Itu dulu waktu saya masuk. Terus kalau sekarang saya memang lebih fokus pada misalnya kayak gini, permasalahan kesehatan apa yang paling besar yang dihadapi oleh Indonesia itu misalnya. Nah, terus dari situ gitu, misalnya kalau kita lihat, saya mendasarkan pada global burden of disease di Indonesia itu paling besar 10 besar penyakit itu kardiovaskuler, cerebrovaskuler, diabetes, lain cirrhosis hepatitis, terus TB gitu misalnya. 5 besar itu. Maka penelitian saya lebih banyak sekarang ini di diabetes mellitus sama hipertensi, karena hipertensi merupakan faktor risiko untuk kardiovaskuler sama cerebrovascular disease, stroke sama serangan jantung kalau dalam bahasa awam. Kenapa saya milih ini ya? Karena ya paling banyak penyakitnya di Indonesia sekarang ini. Kalau saya meneliti ini, harapannya kontribusinya nanti bisa untuk mengurangi permasalahan kesehatan ini. Itu aja. Jadi harus temukan
permasalahan itu gitu. Oke, simple thing tapi itu something ya dok ya. Simple thing tapi something tuh Del. And terus kira-kira ada lagi dok atau gimana? Yang kedua memang harus unik ya. Oh, unik itu dalam artian bahwa apa yang itu belum terpecahkan oleh penelitian terdahulu itu, sehingga nanti kontribusinya juga ada. Ya untuk bisa seperti itu kita harus tadi memang literatur review itu menjadi sesuatu yang krusial, karena kita akan bisa memposisikan penelitian kita nanti ada di mana. Oh, yang sudah dilakukan ini, yang belum dilakukan ini, gapnya ada di situ. Jadi itu yang kita coba masuk di sana gitu. Dan nanti kita akan, soalnya kalau nggak unik nanti nggak laku dijual quote by quote. Dalam artian kan kita tetap supaya ini berimpact kan harus ini dipahami sebagai permasalahan yang dihadapi oleh banyak orang gitu. Dan kalau itu kita nggak, itu harus dikemas dalam sesuatu yang unik, itu nggak akan jadi perhatian gitu. Nanti impactnya kurang kalau seperti itu. Oke. Nah ini nih, keunikan tuh susah ya Del. Dia harus cari yang unik ya. Oke deh, kalau gitu apalagi tuh Del? Langsung aja nih. Oke, selanjutnya apa saja tips memparafrase kalimat yang benar? Wah, ini teknikal sekali ya. Tapi kalau parafrase, kalau saya ya pakai kalau mau gampang pakai AI aja. Wah, afirmasi. Dan itu nggak salah loh. Tapi syaratnya satu sebenarnya. Kita harus paham struktur kalimat yang benar, itu aja. Yes, betul. Kalau kamu sudah bisa membuat struktur kalimat yang secara struktur bahasa itu sudah benar, kemudian tinggal dimasukkan ke software atau berbagai tools AI yang ada di internet dan segala macam, itu sah-sah saja gitu. Ya itu aja sebenarnya. Sekarang banyak tools dan itu kalau dipakai dengan cara yang betul nggak ada masalah buat saya gitu ya. Setuju dok, setuju. Jadi nggak perlu mempersulit diri dengan hal-hal yang technicality yang sebenarnya sekarang sudah banyak dibantu. Kita bisa fokus pada substansinya nanti. Yes, betul. Gitu. Ya teman Cimsa dan juga Kencapaduka ya, kita manfaatkan teknologi sesuai Dr. JM tadi menjelaskan. And lanjut lagi nih, kira-kira apa nih? Mau last ya, but not least ya. Oke, selanjutnya bagaimana cara mencari data penelitian yang efektif? Wah, data penelitian. Ini memang kembali lagi tergantung pada satu sumber daya yang kita punyai ya. Misalnya kita punya beberapa dana, kita punya berapa tim yang seberapa besar. Terus yang kedua masalah waktu gitu kan. Jadi ini harus harus diidentifikasi dulu, sehingga, dan ini memang mau nggak mau harus kadang mengalami dulu baru paham gitu ya. Belajar dengan learning by doing gitu ya. Misalnya yang pernah saya jumpai ya, saya rancang bahwa saya harus ngambil di 12 atau 15 puskesmas gitu ya, misalnya di Banyumas, kalau misalnya saya pengen dapat sampel yang cukup gitu ya. Tapi ternyata begitu di ACC proposalnya, ternyata budgetnya dikurangi. Mau nggak mau kita harus mengefisiensikan kan, itu harus menyesuaikan. Jadi memang harus ada pertimbangan biaya, pertimbangan sumber daya seperti itu. Jadi nanti pilihannya satu, mau primer atau sekunder seperti tadi di awal gitu ya. Yes, betul dok. Ya, kalau biaya dan waktunya mencukupi untuk primer ya coba primer gitu ya. Tapi kalau misalnya biaya dan waktunya nggak mencukupi, pertimbangkan untuk pakai data sekunder. Jadi kita nggak harus ngeluarin banyak energi mengerahkan orang dan segala macam. Tentunya masing-masing punya plus dan minus. Tapi itu memang harus
mengikuti harus mencoba untuk bisa tahu seperti itu. Oke, betul nih. Berarti memang juga harus diperhatikan lagi ya dok ya, mau pakainya sekunder, primary atau apa nih untuk ininya. And tentunya tadi udah sepertinya menutup Q&A kita ya Del ya. Dan pastinya mau mengucapkan terima kasih banyak terima dulu kasih nih ke dokter JM. Ya dok, mungkin dok dari dokter sendiri nih kira-kira ada beberapa patah kata penutupan nih dari berbagai yang sudah diulas nih dok. Jadi memang kebanyakan mahasiswa kedokteran itu kan masuk ke dokter itu kan pengen jadi dokter ya, jadi klinisi untuk praktek ngobati orang gitu ya. Tapi sebenarnya ada banyak hal yang harus diperhatikan, bahwa kita bukan sekedar ngobatin orang gitu ya, tapi supaya paham bahwa apa yang kita lakukan itu benar atau enggak, kita harus memahami prinsip-prinsip ilmiah ya sebenarnya. Karena kita bukan tukang, dokter itu bukan tukang, tapi dokter itu professional scientist ya, dan juga ada, sehingga meluangkan waktu untuk belajar meneliti itu menjadi sesuatu yang penting sebenarnya, supaya nanti meskipun pada akhirnya tidak menjadi dokter yang peneliti, tetapi prinsip-prinsip penelitian itu sangat berguna ketika kita berpraktek sebagai dokter, memberikan terapi. Karena memang basis dari atau dasar dari terapi yang kita berikan pada pasien itu ya berasal dari hasil penelitian. Seperti itu. Setuju, keren banget setuju ya. Oke, dokter JM mau ngucapin terima kasih banyak banget. Keren banget, sama-sama. And of course nih dari dokter JM semoga kegiatannya lancar. Amin. And semuanya berjalan dengan baik ya dok ya. Dan pastinya Kanca Paduka dan teman Cimsa ya. Teman Cimsa tadi udah diulas banyak banget nih tentang kegiatan Being Riveting dan juga Cimsa, dan juga mungkin buat Kanca Paduka semua nih yang pengen tahu banget nih ya mahasiswa kedokteran khususnya nih ya, anak-anak yang tertarik kesehatan, bisa untuk memperhatikan kalau tanggal 23 Desember 2023 ya. Ada apa tuh kira-kira nih? Ada Being Riveting ya. Jadi buat Anda semua nih jangan sampai ketinggalan. Dan pastinya dengan perbincangan ini mau mengucapin terima kasih banyak buat Anda yang udah stay tune and dengerin tadi Paduka FM bareng sama Dr. JM dan Adel, dan juga dari Cimsa mau ngucapin maaf ya kalau misalkan ada, gimana tuh Del, mau minta maaf kalau ada salah kata ya. Mohon maaf apabila masih ada salah-salah kata. Iya, dan juga ada yang kurang atau hal tertentu Betul. ya. Tapi semoga informasinya tersampaikan. And see you, bye-bye. Dan juga Abel mau pamit dulu nih. Tapi bukan pamit landing ya kan, coba Paduka. Mau pamit dulu ya Del ya berarti sekarang ya. Oke, kalau gitu see you. Terima kasih udah menemani talk show Being Riveting. And have a lovely day. Next bakalan ketemu lagi mungkin ya sama Dr. JM ya dok. Di Siap. lain kesempatan ya dok ya. You are most welcome. Oh siap dok. Oke, kalau gitu satu musik bagus menutup talk show pada pagi hari menjelang siang ini. Ada Cantik nih dok, WK Hitna ya dok ya. Langsung saja aku meluncur kami dengar Anda Kanca Paduka.